Teman-teman para jurnalis yang saya hormati, hari ini saya beserta seluruh menteri-menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, jajaran eselon 1 yang mewakili kementerian dan badan serta lembaga, melakukan rapat koordinasi pelaksanaan Impres nomor 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana sejak dikeluarkannya Impres ini, semua kementerian dan lembaga secara terus-menerus melakukan langkah-langkah baik yang bersifat anggaran langsung berbentuk perlindungan sosial, bantuan sosial, dan program-program yang langsung bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Kerja keras itu telah menghasilkan kondisi yang menggembirakan. Hari ini kemiskinan ekstrim turun dari 1,28% menjadi 0,78%. di mana 0,48% penduduk miskin telah naik kelas. Jumlah yang miskin ekstrim hari ini menjadi 2,2 juta dari yang semula 3,56 juta. Setelah data ini kita dapatkan, maka kita akan terus melakukan focusing, baik lokus penanggulangan kemiskinan ekstrim maupun jumlah dari penduduk miskin yang menjadi target agar kemiskinan ekstrim 0% tahun ini. Mulai dari sinkronisasi program, kolaborasi program, focusing pilihan-pilihan program, dan juga sinkronisasi lokasi pelaksanaan program-program yang ada. Dari semua laporan-laporan kementerian ini akan segera dirajut ulang agar terjadi percepatan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim. Dengan demikian maka kita optimis dalam seminggu ini seluruh program-program yang belum tersinergi dan belum efektif akan efektif. So far sudah bisa kita jalankan dengan baik dan kita percepat dalam rangkaian koordinasi yang lebih matang. Saya kira itu hasil rapat pada hari ini. Menteri mau menambahkan atau langsung atau tidak ada pertanyaan, saya persilakan. Kan ini pemerintah memang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Untuk kondisi kelas menengah gimana? Apakah ini kelas menengah turun atau seperti apa dalam? Ya, nanti bab lain ya. Kelas menengah akan ada penanganan khusus, terutama di Menko Perekonomian. Tapi pada dasarnya kita sedang mengatasi dulu yang kemiskinan ekstrim dan miskin ini. Sehingga kerjaan ini selesai, kita akan masuk pada menghadapi yang rentan miskin. Sabar, tentu pemerintah hari ini baru 1,5 tahun ya. Akan ada saatnya kita bergerak untuk mengatasi yang rentan miskin ini. Sabar, kita akan terus bekerja keras, tetapi yang paling pokok kita tuntaskan dulu yang miskin ekstrim. Ini kan pemerintah sedang menggenjot soal efisiensi gitu ya Gus. Nah ini memiliki dampak nggak sih Gus ke penanganan kemiskinan ekstrim itu dari sisi anggaran kah atau di kementerian plot masing-masing gitu, pengaruh nggak sih Gus? Ya, salah satu yang kita syukuri di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, politik anggaran berubah, menjadikan anggaran lebih banyak langsung yang bisa dirasakan masyarakat. Tadi Kepala BGN mempresentasikan bagaimana anggaran-anggaran
APBN kita ini betul-betul bisa berdampak langsung pada 3 hal. Yang pertama, dirasakan secara langsung akibat program itu atau penerima manfaat. Sudah berapa juta tadi? 61, sekian juta. Itu artinya langsung menikmati. Yang kedua, setiap rupiah yang keluar berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Berapa jumlah pekerja baru, jumlah tenaga kerja yang terekrut, jumlah pengusaha baru yang tumbuh, itu menjadi bagian dari politik anggaran di era pemerintahan Pak Prabowo. Memang ini sebuah pilihan yang sangat tepat. Di sisi yang lain butuh waktu agar seluruh anggaran yang bersifat misalnya bantuan sosial itu kira-kira 508 triliun ditambah APBD sekitar 129 triliun, itu terus akan kita dorong agar bersifat 3 hal tadi itu. Dinikmati langsung, berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memberi lapangan kerja baru. Nah, yang ketiga, politik anggaran kita ini dengan efisiensi maka akan ketemu pola skala prioritasnya, akan ketemu pola kebutuhan real masyarakat sehingga tidak lagi ada pemborosan yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan ada ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu rencana kerja pemerintah RKP. Mau nanya, itu dari program prioritas Pak Prabowo kira-kira yang paling banyak berdampak terhadap orang miskin itu program apa? Terus yang kedua, apakah akan ada rekomendasi investasi lanjutan atau seperti apa? Ya, yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis, kemudian kedaulatan pangan, misalnya hari ini soal ketersediaan pupuk misalnya, itu sangat berdampak pada tingkat produktivitas petani, nilai tukar petani, NTP naik bagus, nelayan juga, itu program-program yang langsung konkret bisa dirasakan akibat skala prioritas yang tepat. Kita berharap swasembada pangan, ketahanan pangan, nah yang berikutnya ketahanan energi akan berdampak langsung pada industri yang lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat.